Ustaz, ana merasa banyak hikmah dari ujian yang ana dapat. Tapi dari ujian ana merasa belum menemukan jalan keluar dari permasalahan. Apakah ini tandanya dari kurangnya bertakwanya ana? Ahibati fillah, tadi disebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan wa ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Ada orang yang dikasih bala, dikasih permasalahan sama Allah, itu sampai mati. Yang tujuannya dia mati nggak punya dosa, hatta yalqallaha wa laysa alaihi khati'ah, sampai dia berjumpa sama Allah nggak punya dosa. Jadi ketika kita terkena musibah yang solusinya belum dapat, kita tetap berbaik sangka sama Allah, ini untuk menghapuskan dosa ana. Dan semoga dengannya juga derajat ana diangkat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kan kita kepingin Ustaz, yang sakit kepingin sembuh, yang sulit kepingin mudah. Kemudahan itu akan datang. Fa inna ma'al usri yusra. Cuma banyak di antara kita itu terburu-buru. Kalau dikatakan dia kena masalah, berapa tahun kena masalah? Mana yang tanya ini jam? Ana mau kasih hadiah. Siapa yang tanya ini? Oh, dari akhwat. Nabi Yakub alaihissalam itu nabi, punya masalah sama anak-anaknya, dan dia punya masalah besar, dipisahkan sama Nabi Yusuf alaihissalam. Yang dikatakan tadi hampir 30 tahun atau 30 tahun lebih dia berpisah dengan Nabi Yusuf. Dan beliau terus berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla, menanti solusi, yakin masa penantian itu adalah penghapusan dosa. Jadi antum terus perbaiki ketakwaan kita, perbaiki keimanan kita, dan yakin akan datang. Hanya banyak di antara kita tergesa-gesa. Wa khuliqal wa kanal insanu ajula. Itu kata Allah, manusia itu orangnya tergesa-gesa. Ketika Nabi SAW di kota Mekah, berapa tahun beliau berdakwah di kota Mekah? 13 tahun. Dalam masa 13 tahun itu, sahabat hidup dalam tekanan. Bagaimana kisah Bilal bin Rabah, bagaimana Sumayyah akhirnya tewas dibunuh oleh majikan. Bagaimana Khabbab bin Arat dipanggang oleh majikannya. Ada kejadian-kejadian yang sangat menyakitkan. Pernah kejadian diboikot Nabi SAW bersama Bani Hashim. Selama 3 tahun mereka hidup melarat, menderita, bahkan makan daun-daunan. Suatu saat ketika Nabi berada di naungan Ka'bah, beliau bersandar di sana. Tahu-tahu datang Khabbab bin Arat dan beberapa sahabat yang hidup dalam tekanan. Nggak main-main tekanan mereka, jemaah. Orang-orang kafir itu berusaha untuk mengeluarkan iman dari dada mereka. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ala tad'u Allah lana, ala tastansir lana. Wahai Rasulullah, kenapa engkau nggak berdoa minta sama Allah buat kita, minta pertolongan kepada Allah buat kita? Karena udah hidup menderita para sahabat. Lalu Nabi duduk menjelaskan kepada mereka.
Laqad kana fi man kana qablakum. Kalian tahu orang-orang sebelum kalian yang beriman kepada Allah, sebagian mereka itu ditanam di tanah, kemudian diletakkan minsyar, gergaji di kepalanya, fayunsyar, lalu digergaji pelan-pelan kepalanya itu dalam kondisi hidup. Bagaimana gergaji itu kalau kita bayangin ya, melewatin kulit arinya sampai ke tulangnya, kemudian mulai dia bergerak, orang ini hidup jemaah. Bagaimana kemudian darah itu muncrat dan otaknya mulai terus jemaah sampai terbelah menjadi dua. Kata Nabi menjelaskan kepada sahabat, wa ma yaruddu dzalika an dini, dan itu tidak membuat mereka murtad dari agamanya. Dan sebagian mereka yumsyatu bi amsyatin min hadid, ada yang disisir dengan sisir dari besi. Kita tahu sisir itu dari besi. Kemudian disisir dagingnya, tangannya disisir sehingga terkelupas antara daging urat dari tulangnya. Wa ma yaruddu dzalika an dini. Dan itu tidak membuat dia murtad dari agamanya. Tetap dia berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Wa la yutimmanallahu hadzal amr. Allah akan menyempurnakan agama ini. Hatta yasira rakib min Son'a ila Hadramut, sampai nanti ada yang berjalan dari Son'a ke Hadramut gak takut kecuali kepada Allah, dan mungkin dia takut kepada serigala-serigala yang akan menyerang domba-domba dia. Akan datang hari itu. Walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tapi kata Nabi SAW, kalian orang yang terburu-buru. Maka yang sudah berusaha mencari solusi, jangan terburu-buru. Yakin fa inna ma'al usri yusra. Mungkin belum selesai dosa kita dihapuskan. Belum selesai, ya sudah kita jalanin. Dan lihat kepada nikmat Allah yang lain. Yang tadi Ana sebutkan, kita lupa dengan nikmat mata kadangkala. Kita lupa dengan nikmat kedua kaki kita. Sebagian akhwat mungkin mengatakan, Ustadz, Ana sampai sekarang masih belum ada yang melamar Ustadz. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Ada perempuan-perempuan yang ujiannya diperkosa. Engkau bersyukur sama Allah. Selalu melihat kepada yang di bawah. Sehingga ya kita akan menghadapi musibah ini dengan santai jemaah. Di antara doa Nabi SAW yang beliau sering bacakan kepada para sahabat, untuk para sahabatnya ya, ketika bermajlis. Dan Ana akan bacakan doa ini buat kita semua di sini. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Wahai Rabb kami, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi kami dari berbuat maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan bagi kami ketaatan kepadamu, semangat beribadah, melakukan perbuatan yang diperintahkan Allah. Ma tuballighuna biha jannatak, yang dengannya engkau menyampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Dan berikan kepada kami keyakinan ya Allah, yang dengannya musibah-musibah dunia jadi ringan buat kami. Ketika orang yakin dengan takdir Allah, yakin bahwa apa yang menimpa dia tidak akan luput dari dia, dan yakin bahwa apa yang luput dari dia memang seharusnya tidak menimpa dia, bukan karena kesuksesan, bukan karena kecerdasan dia, bukan, karena memang Allah yang sudah menakdirkan bagi. Minta iqsim lana wa minal yaqin
ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, bikin kami bisa menikmatin ya Allah pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, jadikan itu yang terwarisi, yakni sampai mati kita kalau bisa masih sehat. Minta sama Allah. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana. Jadikan ya Allah balas dendam kami kepada orang-orang yang menzalimin kami, dan tolong kami kepada orang-orang yang senantiasa menzalimin kami ya Allah. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kami yang paling besar, puncak ilmu kami. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Dan jangan jadikan penguasa atas kami orang-orang yang tidak sayang sama